الرحمن الرحيم. الفاتحة علانية الفتوح والمنوح والرسوخ وطبة النسوخ وصلاح الجسد والروح وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وسلم على هذا الكتاب العلامة السيد أحمد بن زيد الحبشي والشيخ محمد ناوي بن عمر الجوي الشافعي البندني وأصولهما وفروعهما وذوي الحقوق عليهم أجمعين والشيخ مربي روحي كي حجي حسن بصري والشيخ مربي روحي سيد الوالد الحبيب عبد الرحمن بن أحمد بن عبد القادر السقاف والشيخ مربي روحي كي حجي سبيل الرشاد والشيخ مربي روحي كي جنور سيدي والشيخ مربي روحي كي حفظ الله سبحانه ومن صلى في هذا المسجد ومن دفن في هذا المسجد وأصولهم وفروعهم وذوي الحقوق عليهم أجمعين أن الله تعالى يتغشاهم بالرحمة والمغفرة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا فهمي وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك ya arhamar rahimin. Silakan dibuka kitab Ar-Risalah Al-Jami'ah atau Bahjatul Wasail. Ada di halaman 11, 2 baris dari atas. Bacaannya as-sadisu itu, at-tartibu itu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala radhiyallahu anhu as-sadisu at-tartibu ala hadhihi al-kayfiyati wa in kana alaihi janabatun min mujama'atin au khuruji maniyin binaumin au ghairihi lazimahu ghaslu jami'i badanihi ma'aniyati raf'il janabati. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.
والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ المؤلف رحمه الله تعالى وأدم النفع به وببركة علومه وبكم في الدارين آمين رضي الله عنكم أجمعين. السادس الترتيب على هذه الكيفية. Masih membahas mengenai fardu-fardu yang terdapat di dalam berwudu. Masuklah kita kepada bagian yang terakhir daripada fardu wudu. As-sadisu at-tartibu ala hadhil kaifiyati. Fardu wudu yang keenam adalah at-tartib. Tartib. Jadi pelaksanaan wudu yang kita kerjakan, wudu yang kita lakukan, maka haruslah dia itu tartib. Tartib itu artinya yang duluanin, yang belakangin gitu. Itu namanya tartib. Ya. Nah, tartib ini diambil dari hadis Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasul, ibda'u bima bada'allahu bih. Ibda'u bima bada'allahu bih. Artinya, mulailah kalian dengan apa yang Allah Ta'ala mulai dengannya. Ini hadis yang Rasul sampaikan kepada para sahabat. Ibda'u bima bada'allahu bih. Meskipun hadis ini sebagai pertanyaan sahabat tentang di mana kita mulai sa'i. Di mana kita mulai sa'i? Karena ketika itu sahabat bertanya, Anabda bis Safa ambil Marwah ya Rasulullah. Apakah kami ini mulai sa'i dari Safa atau dari Marwah ya Rasulullah? Lantas Nabi katakan ketika itu, ibda'u bima bada'allahu bih. Mulailah oleh kalian dengan apa yang Allah Ta'ala mulai dengannya. Karena apa? Allah Ta'ala mengatakan di dalam Al-Quran, Innas Safa wal Marwata min sya'airillah. Di dalam Al-Quran Allah Ta'ala nyatakan, Innas Safa wal Marwata. Yang pertama Allah Ta'ala sebut Innas Safa. Kedua barulah Allah Ta'ala sebut wal marwata min sya'airillah. Sungguhnya Safa dan Marwah terbilang daripada sya'airillah. Jadi ketika sahabat ingin mulai sa'i, bertanya kepada Rasulullah, kami harus duluan dari mana nih startnya? Apa dari Safa apa dari Marwah? Lantas kata Rasulullah, mulailah dengan apa yang telah Allah Ta'ala mulai dengannya. Nah, di dalam Al-Quran Allah Ta'ala nyatakan Innas Safa wal Marwata. Yang disebut Safa dulu. Setelah Safa baru Marwah. Ya.
Nah, tapi ini hadis ibda'u bima bada'allahu bihi ini dapat dikaitkan dengan wudu sebab dikatakan dalam kaidah al-ibrah bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Jadi yang dilihat daripada hadis ini ibda'u bima bada'allahu bih, yang dilihat lafaznya umum, bukan masalah sa'i saja, tapi termasuk juga masalah wudu, bukan dilihat dari sebab khususnya. Memang sebab urutnya ini hadis ada sahabat yang bertanya tentang sa'i, tapi hadis ini juga dapat dikaitkan dengan wudu. Nah, jadi dalam wudu pun maka diambil hadis Nabi ibda'u bima bada'allahu bih, ya. Nah, dalam berwudu apa? Dalam surah Al-Maidah, faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Nah, Allah Ta'ala sebutkan wajah dulu di situ. Nah, berarti di situ harus adanya apa? Tartib. Ada nanti yang dimasah, ada yang dighusul, ada yang hanya sekedar diusap, ada yang sekedar hanya di wudu dibasuh. Ini menunjukkan di situ ada isyarat yang namanya tartib. Jadi kalau kita nggak tartib wudu nggak bisa, ya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li'anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawadda'a murattiban. Karena Rasul itu bila mana beliau hendak berwudu, maka beliau melakukan wudunya itu dalam keadaan tartib di situ. Jadi yang duluanin, yang belakangin, menunjukkan di sini tartib. Jadi nggak boleh semau kita. Saya mah tangan dulu, habis tangan barulah saya basuh muka. Habis muka barulah saya basuh kaki. Itu namanya tidak tartib, ya. Makanya kalau umpamanya kita belum selesai di situ, kita ada keraguan, kita ragu nih, wudu kita belum selesai, kita ragu tadi tangan yang kanan udah apa belum, ragu kita, atau tadi tangan yang sebelah kiri udah kita basuh apa belum, ragu kita. Padahal ketika itu kita belum selesai dari wudu. Di pertengahan wudu itu kita. Ketika di pertengahan wudu kita ragu, tadi udah apa belum ya? Saya ragu ini. Nah, maka bila mana kita ragu gitu, walhal sebelum selesai daripada wudu kita, maka kata ulama toharahu wa ma ba'dahu. Maka itu anggota yang ragu wajib kita ulang. Anggota yang tadi ragu maka wajib yang kalau kita basuh ya kita basuh. Seperti tangan kita ragu, kayaknya tangan kanan belum nih, kita cuman ada keraguan gitu. Maka kata ulama fikih, saudara toharahu, maka di situ wajib kita basuh bagian yang kita ragu tadi. Wa ma ba'dahu, begitu juga wajib kita basuh atau kita usap setelah yang dia basuh anggota yang ragu tadi. Karena apa? Karena di situ tidak tartib. Jadi kudu tartib di situ. Jadi seumpamanya kita basuh muka gitu. Habis basuh muka, basuh apa? Tangan. Kadang-kadang kalau kagak wudu lupa. Habis muka apa ya? Kan kita wudunya kan lagi pengen sholat doang. Pengen tidur wudu gak kita? Wudu enggak?
Pengen ngaji, wudu gak kita? Yang wudu-wudu, yang kagak-kagak. Kita basuh muka, saudara. Kita basuh muka. Kemudian habis basuh muka kan kudunya tangan ya. Ternyata ketika kita basuh tangan kiri, habis basuh tangan basuh apa? Alah, jawabnya nggak usah takut-takut apa? Habis basuh muka, basuh tangan dulu. Habis muka tangan. Kita basuh muka kita, kemudian kita basuh tangan kita yang kiri, saudara. Lagi basuh tangan kita yang kiri, habis basuh tangan basuh apa? Usap pala kan? Pala. Ketika kita usap kepala kita, perasaan tadi tangan belum, perasaan nih. Kadang-kadang emang kalau kita ibadah begitu, rakaat lupa, kunut lupa gitu. Ragu. Kanan udah apa belum? Udah belum tadi? Ragu nggak kita? Ragu kita. Maka di mana keraguan itu ada, berarti yang tadi tangan belum kita basuh, wajib kita basuh, kita balik lagi. Wajib kita apa? Balik. Wajib kita balik. Basuhan apa? Basuhan tangan. Berarti, yang kita usap kepala tadi sudah kita usap kepala, itu kagak direken. Kenapa tidak direken? Karena tadi ada yang apa? Ada yang kita ragu belum kebasuh. Nah, berarti basuhan tangan kita ulang. Basuhan tangan kita ulang karena ragunya di sini tadi. Setelah itu maka kita usap lagi bagian apa? Kepala. Jadi bagian kepala tadi yang telah kita usap itu tidak direken, karena kalau begitu, kalau tangan belum, kepala udah, kalau kita nggak basuh kepala lagi, berarti di situ tidak ada apa? Tartib. Sedangkan yang namanya wudu di situ harus apa? Tartib. Maka basuhan kepala wajib kita ulang. Bagaimana kalau seumpamanya kita ingatnya itu habis selesai wudu? Kita habis wudu selesai, muka udah, tangan udah, pala udah, pokoknya udah selesai deh kita. Habis selesai kita baca doa. Ketika kita baca doa, pokoknya udah selesai wudu aja kita. Aduh, tadi udah apa belum tuh ya? Tadi ada nggak bagian anggota yang belum saya basuh? Tadi pala keusap apa kagak ya? Ragu nggak kita tuh? Tapi ragunya kapan? Setelah selesai wudu. Nah, ini kalau ada kasus seperti ini bagaimana kira-kira? Wudunya kita ulang apa enggak? Ulang enggak? Ulang enggak? Ulang. Inilah pentingnya ngaji para jemaah sekalian. Karena ini terkait dengan pekerjaan kita sehari-hari. Kalau setelah selesai wudu kita timbul keraguan, udah apa belum yang ini, kita ragu, maka kata ulama, lam yu'athir, keraguan tadi tidak berpengaruh bagi kita. Lanjutkan saja. Udah. Hilangin keraguan itu.
Jadi kita enggak kudu, enggak wajib kita enggak wajib ngulang. Kenapa tidak wajib ngulang? Karena keraguan itu timbulnya setelah kita selesai apa? Udah wudu, udah beres. Kecuali kasusnya keraguan itu timbulnya ketika kita belum selesai. Kalau di situ kita belum selesai wudu, kemudian ada keraguan, maka wajib balik ke tempat yang kita ragu tadi. Apa yang telah kita basuh itu pun wajib diulang. Tapi andai kata keraguan itu timbulnya setelah selesai kita wudu, udah beres wudu, timbul keraguan, maka keraguan itu kata ulama lam yu'athir, tidak memberikan bekas, tidak memberikan pengaruh. Terusin, nggak usah diulang wudunya. Pernah nggak kita begitu kira-kira? Pernah? Tiap hari kali nggak? Begitu jadi tuh. Kalau kita ragu, lihat dulu ragunya di pertengahan apa di akhir, apa di selesai, udah selesai. Kalau di pertengahan yang kita ragu wajib diulang. Kalau selesai wudu baru ragu, maka tidak berpengaruh keraguan itu bagi kita. Jadi wajib tartib, kecuali mandi. Kalau kita mandi janabah, kita mandi sunnah, maka di situ tidak wajib tartib. Antum mau nyiram yang mana aja duluan boleh, silahkan. Kita mandi janabah, apa mau pala dulu silahkan, apa mau tangan dulu terserah, kaki dulu dari bawah pun silahkan. Karena kalau mandi ini laksana seperti satu anggota, jadi nggak kudu tertib seperti di dalam apa? Wudu gitu. Tapi terkadang di dalam berwudu itu ya ada yang nggak tertib. Saqata wujubu tartib kata ulama. Seperti apa? Kita di situ gugur kewajiban tartib. Seumpama kita wudu kita nyelam kolam renang atau kali Ciliwung. Kita wudu zohor nih, nyelam aja, nawaitul wudu'a, selesai. Di situ kata ulama saqata wujubu tartib. Di kitab Al-Fakir yang kita bawa ini dikatakan idzan ghamasa fil ma, kalau dinyelam di air, walau lahzatan, meskipun nyelamnya sebentar, nggak lama, nggak kudu 3 menit 5 menit begini aja. Dan biasanya kita kalau wudhu kita kagak nyelam berapa menit biasa wudhu kita? Kita wudhu nih, antum wudhu di tempat wudhu, kira-kira menghabiskan berapa menit atau berapa detik? 3 menit, umpamanya 3 menit. Itu enggak, kalau kita nyelam enggak mesti kudu harus sama dengan kita wudhu di tempat wudhu kudu 3 menit gini. Enggak. Kalau kita nyelam walau lahzatan, meskipun sebentar. Yang penting ketika kita nyelam di situ kita niat wudhu. Kalau antum nyelam doang kagak niat wudhu, ya kagak direken wudhu namanya. Jadi nggak pakai lama. Kata ulama di situ dikatakan saqata wujubut tartib, gugurlah yang namanya kewajiban tartib. Ini menurut Al-Imam Nawawi. Wa huwal mu'tamad indan Nawawi. Ini merupakan kaul yang mu'tamad yang bisa kita jadikan pegangan menurut Imam Nawawi. Biasanya ada perselisihan antara Imam Nawawi dengan Imam Rafi'i. Ini nih,
Ini kadang-kadang ada persamaan, kadang-kadang ada perbedaan. Imam Nawawi, Imam Rafi'i, ya. Ada Imam Nawawi, ada Syekh Nawawi. Kalau Syekh Nawawi Tanara Banten sono. Ini yang ngarang kitab ini, dalamnya itu Syekh Nawawi, orang Banten. Kalau itu Syekh, bukan imam. Kalau ini Imam Nawawi di Syria sono. Sampai akhir hayatnya beliau kagak nikah. Ya. Nih, bila mana ada pertentangan Imam Nawawi dengan Imam Rafi'i, biasanya kaul yang mu'tamad ini yang kita jadikan pegangan adalah Imam Nawawi. Oh, kata Imam Nawawi, cukup sekalipun sebentar, udah gitu kita naik, beres wudhu kita udah. Tapi kalau kata Imam Rafi'i begitu berat. Kata Imam Rafi'i, kalau kita mau wudhu nyelem, di situ kita kudu diem dulu, kira-kira memungkinkan masa tartib. Nah itu saya tanya tadi, kira-kira kalau kita wudhu di tempat wudhu berapa menit? Tergantung ya, ada yang 2 menit, ada yang 3 menit, ada yang 5 menit. Ini normalnya dah, normalnya andai kata kita tertib, wudhu kita di situ berapa menit? Umpamanya 3 menit. Kalau kata Imam Rafi'i berarti kita nyelemi juga kudu berapa ya? 3 menit. Karena di situ memungkinkan masa kita untuk tardib. Kira-kira berat apa enggak? Berat. Tapi kalau kata Imam Nawawi enggak kudu lama, enggak kudu kira-kira tartib. Tapi sekalipun masanya begitu singkat, sebentar, andai kata dia udah nyelam, jadi udah wudu dia. Cuman nyelamnya antum jangan segini. Nawaitul wudu, tapi palanya nggak kebasuh, sama juga bohong kalau itu. Paham nggak nih kira-kira? Antum nyelam di kobak gitu, nyelamnya cuman segini. Nah, ini muka wajib gak dibasuh? Nah ketika kita nyelam memang sih ini kebasuh, tapi pala kita kebasuh nggak? Dihitung nggak tuh? Nggak dihitung kalau itu. Karena apa? Karena pala kita belum apa nih? Pala kita belum keusap, muka kita belum kebasuh, belum direken. Sekalipun antum berjam-jam juga begini. Nawaitul wudu, saya mau 30 menit aja begini ya, nawaitul wudu, diem dia gitu. Tapi bagian palanya sama mukanya nggak apa? Nggak kerendam. Nah, itu terbilang wudu apa bukan? Bukan. Oh, jadi antum kalau pengen singkat wudu ya begitu, nyeburnya ke kali sono. Nah, bagaimana sekarang ada lagi kasus sebagaimana sekarang andai kata kita diwuduin sama orang. Boleh nggak kita diwuduin sama orang? Boleh. Yang penting yang niat siapa? Pribadi kita. Umpamanya kita bos nih kita. Ayo wuduin tangan saya, wuduin nih. Ayo kaki saya wuduin. Ayo wuduin muka saya. Dia tinggal begini aja gitu. Tapi ketika dibasuh muka dia nih niat di dalam hati. Ketika ada yang basuh, bos, niat bos, katakan. Oke, kata bosnya, oke, saya niat. Tegur, nawaitul wudu'a. Niat. Ini juga ada yang basuh dalam berbarengan ketika itu. Ada yang basuh muka, ada yang basuh tangan, ada yang basuh kaki, barengan. Ini kira-kira sah apa enggak? Sah apa enggak kira-kira? Diam aja semuanya nih. Belum makan apa? Ya sama sih juga belum makan ini. Kalau kita diwuduin sama orang gitu kagak nggak tartib. Nggak tartib.
Berarti yang direken ketika itu hanyalah basuhan muka saja. Basuhan muka direken sah. Basuhan tangan, basuhan kaki, usap kepala itu belum nabe direken. Kenapa? Karena tidak ada tartib. Tuh, begitu. Jadi kalau tartib menurut imam kita, Imam Syafi'i itu hukumnya wajib. Kalau menurut Imam Abu Hanifah, Imam Malik itu yang namanya tartib